dipersembahkan oleh Pemirsa, inilah perkiraan susunan pemain yang akan diturunkan kedua tim pada laga malam hari ini. Pemirsa, pesta sepak bola dunia terus menghadirkan laga-laga menarik, penuh misteri dan beragam sensasi. Dan berikut jadwal pertandingan yang berlangsung dini hari nanti. Dari grup G dini hari nanti pukul 2.00 ada Belgia versus Iran. Pagi harinya pukul 8 dilanjutkan dengan partai Selandia Baru versus Mesir. Sementara itu dari grup H malam nanti pukul 23.00 menghadirkan laga Spanyol kontra Arab Saudi. Kemudian pada dini hari nanti pukul 5 menampilkan Uruguay kontra Tanjung Verde. Pemirsa, pesta sepak bola dunia pukul 23.00 malam ini akan menghadirkan laga Spanyol kontra Arab Saudi di grup H. Sedangkan di grup G pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti juga akan mempertandingkan Belgia versus Iran. Lalu seperti apa komentar para pendukung timnas Spanyol, Arab Saudi, Belgia serta fans Iran di Indonesia? Kita terhubung dengan reporter TV One Rindi Salsabila. Selamat malam Rindi, bagaimana euforia dari para pendukung Indonesia terhadap laga yang akan berlangsung malam hari ini dan juga dini hari nanti? Ya, selamat malam Felicia dan juga pemirsa. Piala Dunia 2026 nanti tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat akan menampilkan pertarungan antara Spanyol dan juga Arab Saudi dari grup H. Nah, kemudian nanti pukul 2.00 waktu Indonesia Barat akan hadir juga pertarungan yang menghadirkan antara Belgia dan juga Iran dari grup G. Nah, lantas bagaimana sebenarnya prediksi dari para pendukung sepak bola di Indonesia terkait pertandingan tersebut? Nah, sekarang saya akan mengajak Anda nih untuk menguliknya terhadap kedua pendukung Piala Dunia nih, yakni Mas Gary dan juga Mas Michael. Pertama-tama kita ke Mas Gary dulu. Mas Gary, ini bakal ada Arab Saudi versus Spanyol. Nah, kalau dari Mas untuk pertandingan itu dulu, kira-kira siapa yang menang nih Mas? Terus gimana analisisnya? Kalau saya untuk di pertandingan nanti, menurut saya itu lebih condong di Spanyol ya, karena selain mereka punya skuad yang kompetitif, ini juga jadi momen timnas Spanyol untuk mencuri poin penuh gitu, karena di pertandingan awal mereka hanya bermain imbang gitu. Kemungkinan nanti bisa mendapatkan 3 poin penuh berkat dari pemain-pemainnya itu. Menarik, tadi Mas bilang kalau Spanyol akan merebut 3 poin nih. Nah, nanti skornya berapa nih kira-kira? Berapa angka yang bisa dicetak oleh Spanyol nanti malam? Prediksi sih kemungkinannya 2-0. 2-0. 2-0, siapa aja tuh yang ngegolin Mas? Pedri sama Oyarzabal. Nah, lalu Mas, nanti kalau misalnya kita ke Belgia versus Iran, ini kan juga mereka sama-sama masih belum meraup 3 poin ya, baru masing-masing 1 poin. Prediksinya gimana Mas kira-kira? Sama seperti Spanyol, harusnya ini jadi momentum mereka ya untuk dapat poin penuh gitu. Terlebih Belgia ketemunya dengan Iran yang notabene mungkin secara permainan lebih bagus di Belgia. Cuma kita tahu ajang sekelas World Cup ini banyak menghadirkan tim-tim yang nggak terduga gitu.
Tapi di atas kertas Belgia harusnya lebih unggul. Apalagi mereka punya pemain kayak Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku yang kemarin nyetak gol juga gitu. Lalu prediksi skornya berapa Mas nanti Mas? 3-1. Lukaku sama De Bruyne 2 gol. Siap, terima kasih banyak Mas Gary. Sekarang kita ke Mas Michael nih. Mas Michael, kira-kira nanti Spanyol versus Arab Saudi jagoinnya siapa dan kenapa nih jagoinnya? Jelasnya pasti Spanyol sih ya. Kalau memang sekarang Arab kan memang di posisi kedua ya, daripada Spanyol sekarang ketiga. Tapi kalau untuk line up-nya saya sih lebih senang ke Spanyol. Saya sebenarnya bukan mendukung Spanyol, tapi memang kalau dilihat dari sekarang pasti Spanyol. Udah begitu juga ada Yamal, Pedri dan lain-lain kan. Harusnya Arab bisa tumbang sih sama Spanyol. Berapa prediksi skornya Mas? Jelas harusnya 2-3-0 bisa lah. Oke. Nah, kalau Belgia versus Iran nih nanti jam 2, itu prediksinya gimana dan prediksi skornya gimana? Oke, kalau Belgia sama Iran lebih dukung Belgia sih sebenarnya. Belgia kan lebih menang dari historical dan juga mungkin pemain Timur Tengah mungkin kurang diunggulkan ya kalau menurut saya. Jadi saya yakin sebenarnya Belgia bisa menang sih untuk sekarang. Skornya berapa Mas? Ya kira-kira 2-1 atau 3-1 mungkin. Terima kasih banyak Mas Michael, Mas Gary atas prediksinya. Nanti kita nonton bareng-bareng ya Mas ya. Oke. Nah, Felicia dan juga pemirsa tadi kita sudah mendengarkan ya bahwa dari Mas Gary ataupun dari Mas Michael ini sama-sama menjagokan pemain, maksud kami negara Eropa begitu ya, karena memang secara garis besar kalau di Piala Dunia untuk negara-negara Eropa ini lebih diunggulkan dibandingkan negara Timur Tengah. Namun kalau kita melihat secara klasemen ini menarik sekali Felicia dan juga pemirsa. Kalau untuk Spanyol dan juga Belgia di masing-masing grup mereka menduduki klasemen urutan ketiga. Sementara itu untuk Iran dan juga Arab Saudi yang justru tidak diunggulkan, mereka menduduki klasemen urutan kedua, yang mana artinya ini memang untuk Piala Dunia pasti akan menghadirkan kejutan-kejutan. Dan kalau misalnya kita menganalisis juga dari klasemen, memang kalau untuk tim dari masing-masing benua ini mereka itu kalah dari selisih gol begitu. Dan kita pun juga tentunya akan sama-sama menantikan ya bagaimana nanti pertarungan antara Spanyol melawan Arab Saudi yang mana akan dimulai sebentar lagi pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, dan juga Belgia melawan Iran nanti pukul 2 malam. Kita lihat apakah nanti tim Eropa benar-benar seperti yang diunggulkan oleh para pendukung atau justru keok dari tim Timur Tengah yang tidak begitu diunggulkan. Nanti kita lihat bersama-sama Felicia. Baik, terima kasih banyak Rindi Salsabila atas laporan Anda. Saya tunggu kehadirannya di studio untuk kita nonton bareng. Terima kasih Rindi, selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah pesta sepak bola dunia berpesta pora. Timnasnya resmi mengunci tiket ke babak 32 besar setelah mendudukan Australia 2-0. Tak hanya soal hasil di lapangan, euforia para supporter yang membahana di stadion juga menjadi sorotan. Berikut laporan reporter TV One Yanri Subekti di Amerika Serikat. Pesta sepak bola terbesar di dunia terus bergulir di tanah Amerika Serikat. Dan kali ini sang tuan rumah yang menjadi pusat perhatian. Amerika Serikat resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar setelah mendudukan Australia dengan skor 2-0 di Stadion Lumen Field di Seattle. Gol kemenangan lahir lewat gol bunuh diri Kamala Burgess di menit ke-11 dan sundulan Alex Freeman menjelang turun minum. Hasil ini sekaligus mencatatkan sejarah baru untuk pertama kalinya sejak 1930 Amerika Serikat mampu meraih 2 kemenangan beruntun di ajang sepak bola dunia. Yang menarik, kemenangan ini diraih tanpa kehadiran sang kapten Christian Pulisic yang masih didekap cedera betis. Namun hal itu tidak mengurangi dominasi permainan tuan rumah. Euforia pun pecah dalam stadion. Ribuan supporter memadati Lumen Field menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantang sebelum pertandingan dimulai dan terus mengembangkan yel-yel hingga peluit akhir dibunyikan. Atmosfer ini diakui langsung oleh para pemain sebagai salah satu sumber motivasi terbesar mereka di lapangan.
Tak hanya di dalam stadion, komunitas supporter American Outlaws juga menyuarakan optimisme besar bahwa langkah mulus di fase grup ini bisa membawa timnas Amerika Serikat melangkah lebih jauh dibandingkan dengan edisi pesta sepak bola dunia sebelumnya. Bahkan, legenda sepak bola dunia Zlatan Ibrahimovic turut memberi pujian untuk semangat yang ditunjukkan supporter tuan rumah yang dinilai ikut membakar performa Amerika Serikat sepanjang turnamen. Dengan hasil ini, Amerika Serikat menyusul Meksiko sebagai salah satu tim pertama yang mengamankan tempat di babak gugur di klasemen grup D. Amerika Serikat kokoh di puncak dengan 6 poin sempurna, diikuti Australia di posisi kedua dengan 3 poin. Sementara itu, Turki dan Paraguay masih tertahan tanpa poin. Lalu, kapan langkah Amerika Serikat selanjutnya di turnamen ini? Pertandingan terakhir fase grup akan mempertemukan Amerika Serikat dengan Turki yang dijadwalkan berlangsung Jumat 25 Juni di Los Angeles Stadium. Meski Turki dipastikan sudah tersingkir lebih awal, laga ini tetap penting bagi Amerika Serikat untuk menentukan apakah mereka akan finish sebagai juara grup atau runner-up grup D yang akan menentukan lawan mereka di babak 32 besar. Persaingan di fase grup Pesta Sepak Bola Dunia 2026 ini masih akan berlanjut. Namun satu hal yang pasti, euforia sepak bola di Amerika Serikat kini semakin membahana. Saksikan terus update informasi Pesta Sepak Bola Dunia 2026 di TV One. Dari kota New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti TV One mengabarkan. Demam pesta sepak bola dunia tak hanya ada di negara peserta atau tuan rumah saja. Di Indonesia, tepatnya di Ambon, Maluku, ribuan warga yang merupakan pendukung timnas Belanda memadati lapangan Merdeka untuk menggelar nonton bareng pertandingan antara Belanda versus Swedia Minggu dini hari tadi. Nobar ini juga dihadiri langsung oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Ribuan pendukung timnas Belanda di Ambon, Maluku terlihat membludak dan memadati lapangan Merdeka Kota Ambon untuk mengadakan nonton bareng saat tim kesayangan mereka menghadapi Swedia. Ribuan pendukung timnas Belanda ini bahkan terlihat saling berdesak-desakan saat pertandingan Belanda versus Swedia berlangsung. Sorak-sorai pecah setiap kali tim kesayangan mereka berhasil menciptakan gol ke gawang lawan, baik di babak pertama maupun babak kedua. Para supporter pun menyambut meriah kemenangan 5-1 de Oranje atas Swedia. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, yang menyaksikan langsung euforia sepak bola dunia di Ambon, mengaku sangat senang melihat antusiasme para pendukung. Senang sekali rakyat Ambon, entusiasme senang dan bagus sekali. Terima kasih banyak. Usai nonton bareng, ribuan pendukung Belanda memadati sejumlah ruas jalan di pusat kota Ambon untuk menggelar konvoi keliling kota atas kemenangan timnas Belanda. Mereka menggelar konvoi sambil membawa bendera dengan ukuran besar untuk diarak di pusat kota. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Dipersembahkan oleh